Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa. Bagaimana kabar kita? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Mari sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Engkau senantiasa memberkati kami. Kami hendak bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, bahkan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui pujian ini nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami, dan kami boleh mendapatkan pencerahan, kekuatan melalui firman-Mu yang hendak kami renungkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, kita akan bersama-sama saat ini merenungkan sebagian firman Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan, yaitu Kasih Itu Sabar. Sebuah lagu dari Kidung Keesaan 563. Lagu ini syairnya isinya diadopsi juga dari Alkitab tentang kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu bersahaja. Sebuah kata yang mungkin sering kita dengarkan, sebuah kata yang mungkin bahkan kita ucapkan. Tapi apakah kata itu sulit kita lakukan? Hanya kita yang bisa menjawabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kasih. Siapa yang tidak kenal kasih? Allah adalah kasih. Nah, ketika kita percaya bahwa Allah adalah kasih, yang memang kepercayaan kita itu, keyakinan itu, kita imani dengan sungguh-sungguh, tentu juga kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bersabar, kita bermurah hati, kita tidak sombong, tidak memegahkan diri, bahkan kasih tidak serakah dikatakan, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam syairnya berkata begini: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah.
Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan. Walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Lagu ini mungkin asing untuk kita, jarang kita nyanyikan. Ini memang lagu dari Kidung Keesaan. Lagu ini syairnya diadopsi dari Alkitab. Tentu kita hafal, kita tahu, kita sering membaca tentang kasih. Bapak, Ibu, dan saudara, Oma dan Opa, lagu ini diciptakan, melodinya itu kalau kita dengar nuansa-nuansa Ambon gitu ya. Karena memang yang menciptakan adalah orang Ambon. Bapak M. Karatem, kalau ditulis di lagunya itu adalah M. Karatem, Michel Karatem. Kalau kami di Yamuger itu, Pak Karatem itu terkenal dengan orang yang paling sabar. Dari tim, kami ada 12 orang. Dari jauh gitu kelihatan, oh itu Pak Karatem. Dengan ciri khasnya adalah rambutnya yang putih. Ternyata rambut putih ini dari muda juga sudah putih. Dia bukan orang bule, rambutnya putih, tetapi hanya rambutnya yang putih. Kulitnya hitam, tapi rambutnya putih. Dan sesuai dengan karakter orangnya, orangnya memang sabar. Terlalu sabar menurut kami. Orang yang selalu menjadi panutan. Salah satu musisi yang muger, salah satu musisi musik gereja yang memang orangnya cukup sabar, sangat sabar, bahkan terlalu sabar. Tidak pernah orangnya marah. Mungkin dalam waktu beberapa tahun itu kami bisa menghitung berapa kali beliau marah. Bapak misal Karatem ini salah satu tim juga di GPIB dari musik gereja. Mereka juga punya tim. Kalau GKI punya tim GKI, GPIB punya tim GPIB. Dan Bapak M. Karatem ini orangnya juga sangat-sangat baik, orang yang sabar, murah hati. Lagu ini diciptakan tahun 2008. Tahun 2008 itu kira-kira awal mulai terbentuknya tim untuk mengkoreksi atau mengganti, karena Kidung Jemaat sudah berumur 30 tahun. Tahun 2008 itu baru mulai. Dan beliau menciptakan lagu ini tahun 2008. Dan ternyata lagu ini masuk dalam Kidung Keesaan. Dalam tahapan seleksi, lagu ini termasuk dalam Kidung Keesaan. Dan dalam Kidung Keesaan 563. Bapak M. Karatem sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan banyak sekali kesan yang baik, terutama dari lagu ini, yaitu tentang kasih itu sabar. Ketika ditanya, kenapa dalam melodi ini, dalam melodi sol sol mi sol sol nuansa Ambon, beliau memberikan liriknya, ya ternyata memang pas. Beliau mengatakan, ya hanya dengan kasih, hanya dengan lagu ini, mungkin kita bisa mengingatkan kepada orang lain bahwa kasih itu memang sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan sombong. Dan ketika dimasukkan dalam melodinya, ternyata cocok, Bapak Ibu. Dari aksen bahasa, Bapak M. Karatem adalah orang yang sangat ketat dengan bahasa Indonesia, karena beliau guru bahasa Indonesia. Sampai usia yang 80-82, beliau masih mengajar bahasa Indonesia. Dan dia adalah salah satu dari tim kami yang memang concern untuk aksen bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu, wah, sangat-sangat ketat. Ketika dia menyeleksi sebuah lagu dan syairnya itu menyalahi bahasa Indonesia, oh, beliau sangat, pokoknya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pepetnya di mana? Jadi sangat baik sekali. Kasih itu sabar,
secara melodi bagus, juga secara aksentuasi bahasa Indonesia sangat baik. Tidak ada yang aksennya menyalahi aturan bahasa Indonesia dari lagu ini ketika dimasukkan syair tentang kasih itu sabar. Luar biasa. Dan kami banyak sekali belajar dengan beliau karena memang beliau ahli bahasa Indonesia. Di tim kami di Yamuger itu ada beberapa yang memang ahli bahasa Indonesia. Salah satunya Pak Karatem, M. Karatem. Ada juga Bapak Wainata Sairin. Bahkan beliau adalah salah satu yang membuat revisi Kamus Bahasa Indonesia edisi atau jilid yang keempat. Itu ada nama beliau. Bapak, Ibu, dan saudara, dari melodi dan lalu ditambah dengan liriknya, dan ini sangat baik. Ketika melodinya kita nyanyikan dan ketika syairnya juga kita nyanyikan, sangat serasi bahwa kasih itu sabar, dengan nuansa Ambonnya, dengan ritme Ambonnya, dengan ketukannya, lompatan melodinya juga sangat mengesankan. Sol sol mi sol sol sol, la 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 sol mi. Ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Sangat-sangat menarik. Melodi dengan syairnya sangat berkaitan. Ketika di refrennya, dalam kasih kita saling memahami. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kasih dijelaskan di atas, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak sombong. Tetapi refrennya adalah menentukan intinya. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama. Bapak, Ibu, dan saudara, kasih, semua orang tentu tahu kasih itu. Berbicara kasih dan tinggal melakukan. Apakah kasih itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita? Ketika di referen dikatakan kasih, dalam kasih kita saling memahami. Ini juga patut kita renungkan. Ada banyak hal ketika kita berkumpul, ketika kita bertemu dengan orang lain, tentu tidak sama, tentu berbeda. Tetapi di referennya dikatakan dalam kasih kita saling memahami satu dengan yang lainnya, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan apapun kondisinya, apapun situasinya, suku apapun, semua sama di hadapan Allah. Sungguh suatu penegasan yang baik, suatu penegasan yang memang harus kita nyanyikan berulang-ulang sehingga kita memahami. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih itu bukan hanya sekedar lirik dari lagu itu, tetapi kasih itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti pesan beliau, Bapak M. Karatem, yang menciptakan lagu ini. Jalanilah kehidupan ini dengan kasih, karena tanpa kasih, hidup ini hampa. Artinya, jalanilah kehidupan ini dengan saling memahami. Karena ketika kita tidak saling memahami, akan ada banyak masalah. Orang saling mencurigai. Hiduplah berbagi dengan sesama. Ada banyak cara kita membagi dengan sesama kita, baik sebagai sesama yang beriman maupun sebagai orang yang di luar iman Kristen. Banyak cara berbagi dalam suka maupun duka. Kebersamaan itu yang diwujud nyatakan, itulah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, APP kita, aksi puasa Paskah kita, juga menyatakan kasih kita berbagi dengan sesama. Mari kita bersama-sama mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kita, bahwa kasih itu tidak memandang insan dalam perbedaan, tetapi semua sama di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan, mengingatkan kepada kami bahwa kami harus melakukan kasih itu dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah adalah kasih. Terima kasih untuk setiap orang yang berkecimpung menciptakan lagu ini dengan berjerih lelah, meninggalkan kesan yang baik. Melalui pujian ini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu mengingat bahwa kasih itu harus nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami dalam keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Engkau senantiasa menolong kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Bahkan setiap apa yang kami lakukan, Engkau menolong kami sehingga semuanya berkenan kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bantulah kami. Kami tidak putus asa, tetapi kami terus berharap kepada Tuhan. Engkau yang memberikan terbaik bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk Oma dan Opa dalam usia yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur biarlah Engkau terus memberkati, melindungi, memberikan sukacita, kesehatan, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk hari-hari, tahun-tahun yang sudah berlalu. Biarlah di tahun yang akan mereka jalani, nama Tuhan terus dimuliakan melalui kehidupan mereka, menyatakan kasih bagi sesama. Kami berdoa untuk Panitia Paskah 2022. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang sungguh komitmen untuk menjadi panitia, yang bekerja keras, berjerih lelah dengan kondisi dan keadaan yang mungkin kurang baik. Terima kasih Engkau yang memberkati mereka. Tangan Tuhan juga yang membantu mereka melakukan pekerjaan tugas mereka juga dengan baik. Kami mendoakan untuk setiap program APP, Aksi Puasa Paskah di tahun ini, tahun 2022. Gerakkan setiap hati jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh bekerja sama, membantu, menyatakan kasih bagi sesama kami. Kami berencana untuk bekerjasama dengan Mitra Ceria Anak Indonesia. Tuhan membantu kami APP ini, biarlah setiap target kami boleh tercapai, namun biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pemerintahan kami, pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang juga menolong mereka, memerintah, memimpin kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, segala pergumulan kami. Kami percaya Engkau ikut campur tangan ya Tuhan, memberikan terbaik bagi kami, sehingga terus nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita menyanyikan dua lagu yang memang diciptakan oleh Bapak M. Karatem. Hari ini khusus kita mengenang kisah di balik lagu yang diciptakan oleh Bapak M. Karatem. Lagu ini sering kita nyanyikan. Lagu ini dari PKJ 224 atau diubah menjadi Kidung Keesaan 474, yaitu Ucaplah Syukur bagi Allah. Biasanya lagu ini dipakai dalam persembahan, ketika kita memberikan persembahan. Lagu ini juga nuansa haru. Bapak M. Karatem mengambil melodi-melodi tradisional yang juga menarik. Ucapkan syukur bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta. Tumbuh-tumbuhan berbunga, semarak alam segar,
Para pemudi-pemuda, tunjukkan sikap benar. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Burung bersiul gembira menyambut pagi cerah. Kita menyanyi ceria dengan pujian megah. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Beruk memanjat kelapa yang tua dipilihnya. Orang yang bijak bicara membuat hati lega. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Awan di langit berarak, berserak lalu pergi. Adapun adat kerabat, berjumpa pamit pergi. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Menarik bukan? Lagu yang diciptakan oleh Bapak M. Karatem dari PKJ atau dari Kidung Gesaan 474 dengan nuansa kedaerahan, dengan ritmik yang menarik, lalu dipakai untuk memberikan persembahan, mengucap syukur bagi Allah Sang Pencipta semesta. Lalu kalau di bait-baitnya diberikan bahwa tumbuh-tumbuhan berbunga semarak, lalu burung-burung bersiul gembira menyambut pagi cerah. Yang bait tiganya, beruk memanjat kelapa. Sebuah kalimat yang juga mengingatkan kepada kita, yang tua dipilihnya, orang yang bijak bicara membuat hati lega. Sebuah perumpamaan. Awan di langit berarak, berserak lalu pergi. Adapun adat kerabat, berjumpa pamit pergi. Inilah salah satu sebuah kisah tentang Bapak M. Karatem yang menciptakan lagu yang hari ini kita nyanyikan. Kasih itu sabar dan ucapkan syukur bagi Allah. Kini setiap nyanyian yang kita nyanyikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengenang para pencipta yang sudah berjerih lelah membuat syair, lagu, melodi ini untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas kita hari ini. Amin.